Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang lingkungan subbudaya dan demografi. Saya dari kelompok 4. Nama saya Bintang Setiawibawa dengan NIM 20612135 dan teman saya David Astera Algozi dengan NIM 20612137. Yang pertama, masuk ke materi definisi subbudaya. Saya akan menjelaskan materi pertama yang berjudul dengan subbudaya. Ada yang tahu apa itu subbudaya? Subbudaya itu merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok-kelompok sosial atau kelompok komunitas kecil yang dimana di dalam situ memiliki sistem nilai, norma-norma, tradisi, suku maupun budaya dominan di dalam suatu masyarakat. Jadi subbudaya ini muncul ketika individu memiliki minat tersendiri dengan gaya hidup yang berbeda atau identitas yang serupa dengan berkumpulnya bersama untuk membentuk komunitas mereka sendiri. Jadi subbudaya ini terbentuk berdasarkan berbagai faktor seperti agama, suku, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, minat hobi, gaya musik, mode pakaian, ataupun kelompok-kelompok tertentu. Subbudaya ini banyak sekali kita temukan, bahkan di dalam kampus maupun di luar kampus. Sering kita melihat bahwa banyak sekali kelompok-kelompok subbudaya tersebut. Subbudaya ini itu sering kali muncul sebagai respon terhadap perbedaan dalam pandangan hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Mereka dapat menjadi ruang aman bagi individu yang merasa tidak terwakili atau tidak terima dengan budaya dominan. Jadi banyak sekali individu-individu tersebut dengan gaya hobi yang sama, dengan suku yang sama, dengan agama yang sama, mereka tentu akan memiliki atau memasuki kelompok tersebut. Karena ketika mereka memasuki dengan kelompok yang sama, mereka itu memiliki chemistry yang cukup baik sehingga memiliki hubungan yang sangat baik. Subbudaya ini juga berfungsi sebagai tempat bagi anggotanya untuk membangun solidaritas, saling dukung, dan pertukaran informasi. Nah, ini yang sudah saya katakan sebelumnya. Subbudaya merujuk pada kelompok sosial atau komunitas kecil yang memiliki sistem norma, tradisi, dan praktik-praktik yang berbeda dari budaya dominan dalam suatu masyarakat tersebut. Jadi jika masyarakat yang ada di Tanjung Pinang itu berbeda dengan budaya yang ada di dalam yang ada di dalam kelompok subbudaya tersebut. Selanjutnya, nilai-nilai kebudayaan dan kepercayaan biasanya relatif stabil sepanjang masa, tapi bisa berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya sehubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Subbudaya ini memiliki tiga faktor. Yang pertama, faktor usia. Subbudaya usia merujuk pada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki rentang usia yang sama maupun serupa sehingga memiliki berbagai minat yang sama atau pengalaman dan tantangan yang terkait dengan tahap kehidupan yang sama. Yang kedua itu adalah agama, yang dimana merujuk pada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki keyakinan dan praktik keagamaan yang sama. Subbudaya agama dapat terbentuk berdasarkan agama-agama tertentu, denominasikan dalam bentuk agama atau bahkan aliran kepercayaan yang lebih kecil di dalam suatu agama. Yang ketiga itu sosial, kelas sosial, yang ini mengacu kepada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki tingkat dan ekonomi yang serupa.
Kelas sosial ini mencerminkan hierarki yang ada di dalam masyarakat berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide kedua, yaitu pengaruh kebudayaan. Jadi, saya akan menjelaskan slide kedua, yaitu pengaruh kebudayaan. Kebudayaan itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen. Kenapa? Karena kebudayaan ini memiliki nilai-nilai, norma kepercayaan, dan praktik yang diterima dan dibagikan oleh anggota masyarakat. Jadi kebudayaan ini itu memiliki kebudayaan ini itu memiliki beberapa faktor yang sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu adalah nilai dan norma konsumsi, yang dimana nilai-nilai budaya mempengaruhi persepsi individu tentang apa yang dianggap penting atau diinginkan dalam konsumsi. Misalnya di berbagai budaya nih, penghematan dan kepraktisan dalam konsumsi mungkin lebih dihargai daripada kepuasan instan. Jadi norma sosial juga berperan dan mengatur perilaku konsumen, seperti norma yang mengatur tata cara berbelanja, memilih produk, dan menghabiskan uang tersebut. Yang kedua itu selera. Kebudayaan dalam membentuk preferensi dan selera konsumen, misalnya makanan, minuman, baju, maupun fashion segala macam ya. Sehingga dapat sekali mempengaruhi budaya lokal. Yang ketiga itu simbolisme dan arti. Kebudayaan memberikan simbolisme dan arti pada produk dan merek tertentu. Misalnya merek-merek tertentu dapat menjadi simbol suatu sosial. Misalnya simbol keberhasilan atau identitas tersebut yang dihargai dalam budaya tertentu. Konsumen sering membeli dan menggunakan produk untuk menyampaikan pesan tentang diri mereka dan afiliasi dengan kelompok budaya tersebut. Selanjutnya itu adalah perilaku konsumsi kelompok, yang dimana kebudayaan ini mempengaruhi perilaku konsumen dalam kelompok sosial tertentu. Jadi kelompok sosial dapat mengatur atau mempengaruhi referensi konsumsi, gaya hidup, dan keputusan pembelian anggotanya. Contohnya termasuk keluarga, teman sebaya, dan komunitas agama atau budaya tertentu. Terakhir, pengaruh media dan perikanan. Media dan perikanan berperan penting dalam membentuk dan memperkuat budaya konsumsi, yang dimana media massa atau iklan yang bisa kita kenali saat ini itu seringkali mempengaruhi persepsi konsumen tentang apa yang diinginkan, serta apa yang menjadi viral di saat ini, seperti iklan-iklan yang terpampang di dalam TV maupun media sosial yang sangat populer. Jadi itu dapat mempengaruhi persepsi konsumen, dan mereka juga dapat memperkenalkan tren dan pola konsumsi yang baru. Jadi pengaruh kebudayaan terhadap konsumen tidak bersifat seragam di seluruh dunia. Budaya-budaya yang berbeda memiliki nilai, norma, dan agama yang tradisi yang unik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebudayaan menjadi penting bagi pemasaran dan bisnis yang ingin memahami dan mengaitkan produk yang mereka dengan keinginan dan kebutuhan konsumen di berbagai budaya. Jadi, misalnya kita kalau mau membuka suatu usaha atau membangun pemasaran, kita harus melihat kebudayaan yang kita tinggal. Misalnya kita tinggal di Kota Tanjung Pinang, maka kita harus melihat dulu serta melakukan survei terhadap konsumen-konsumen yang mereka inginkan. Seperti kayak konsumen saat ini membutuhkan serta daya tarik kepada bisnis ini, maka pemasaran tersebut atau para pebisnis harus memastikan atau mensurvei keinginan serta kemauan konsumen, sehingga tidak terjadi kehambatan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Sehingga sangat penting sekali sebagai
pelaku usaha untuk memastikan kebudayaan yang terjadi di dalam kota tersebut maupun Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Bintang Setia Wibawa. Terima kasih. Dan demografi. Demografi ini adalah suatu studi tentang populasi manusia yang melibatkan analisis statistik dan ilmiah terhadap jumlah, komposisi, dan distribusi manusia di suatu wilayah atau negara. Selanjutnya, subbudaya versus demografi. Jadi, di antara subbudaya dan demografi ini, dia adalah tergabung dua konsep yang berbeda. Subbudaya konsepnya berbeda, demografi konsepnya berbeda, tetapi tergabung dan saling terkait dan terikat dalam konteks studi sosial. Jadi seperti itu lingkungan subbudaya dan demografi. Kebudayaan yang ada mempengaruhi perilaku dari konsumen. Apakah konsumen itu bisa menerima budaya tersebut atau tidak, itu tergantung dari perilaku konsumennya sendiri. Apakah bisa menerima, apa bisa menyatukan kebudayaan mereka dengan kebudayaan yang sudah dilakukan oleh komunitas atau kelompok sosial kecil, itu bisa bergabung, berkombinasi dengan budaya yang ada di dalam diri konsumen. Terima kasih. Itu adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Bintang Setia Wibawa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.